kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari ini dalam pembelajaran firman Tuhan. Doa dan harapan saya, semua kekasih Tuhan sehat, dan tentu saja semua masalah yang sedang engkau alami, Tuhan Yesus menolongmu. Ingat sekali lagi, jangan putus asa dan hilang harapanmu. Dalam keterjepitan, seringkali Tuhan membuka jalan. Kisah Musa ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketemu laut tebal. Di depan laut tebal, di belakang pasukan Firaun mengejar. Kepepet dan terjepit ketika dia berseru kepada Allah Israel. Tiba-tiba Allah berfirman, suruh Musa mengangkat tongkat dan tebelahlah laut tebal. Dibuka jalan, dan sehingga Musa bersama bangsa Israel melewati tanah kering di tengah-tengah laut tebal. Haleluya, saudara. Dia sanggup menolong engkau saat hari ini, sama seperti engkau alami di masa lampaumu. Ketika engkau kejepit, ketika engkau kepepet dan masalahmu begitu besar, tapi engkau mampu melewatinya, karena Dia tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Terkasih Tuhan, kita mau belajar firman hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman hari ini. Kami mau mengenal kembali firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk mengenalnya, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami sambil kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh, puji Tuhan, saudara yang terkasih. Dalam hidup ini seringkali setan datang bertubi-tubi memberikan tawaran tentang perbuatan-perbuatan dosa. Dan sekali lagi, tidak ada dosa yang tidak enak, semua dosa enak. Amsal memberikan perumpamaan sangat benar. Dalam Amsal 9 ayat 17 dikatakan, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Haleluya. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Saya tidak tahu apa yang engkau pernah alami, saudara. Apakah engkau pernah mencuri air dan rasanya manis? Apakah engkau pernah mencuri roti? Roti makan dengan sembunyi-sembunyi. Bisa saja, entahkah itu bakwan, entahkah itu martabak. Ya, orang tuamu, mungkin masa-masa kanak-kanakmu. Ingatlah, saudara. Coba kita ingat bersama-sama ya. Dulu, masa-masa kita kecil, atau engkau hari ini yang masih masa-masa sudah masih kecil, pernah gak engkau alami? Rasanya mama, orang tua kita sudah kasih makanan adil dan merata, namun kita masih lapar. Tiba-tiba orang tua sudah tidur, lalu abang-abang, adik-adik sudah tidak ada. Tiba-tiba kita menyelinap ke dapur, buka lemari makan, dan ambil makanan di sana dengan sembunyi-sembunyi. Waktu diambil, makan dengan cepat-cepat, dan tengok sana tengok sini, tidak ada lagi yang lihat, ambil satu lagi. Waduh, saudara, itu makanan yang paling lezat. Betul apa betul? Karena firman berkata, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Firman Tuhan tidak pernah berbohong, saudara. Apakah engkau pernah alami itu, kekasih Tuhan? Pernahkah coba engkau ingat-ingat? Pernahkah engkau di masa kecil begitu? Makan sembunyi-sembunyi, makan di kamar sembunyi-sembunyi. Firman Tuhan berkata hari ini, air curian itu manis. Roti yang dimakan diam-diam sembunyi-sembunyi itu lezat rasanya. Maksudnya apa, saudara? Tidak ada dosa yang tidak enak. Semua dosa enak. Setan menawarkan dosa itu enak. Air curian manis rasanya. Semua dosa itu enak, kekasih Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak enak. Makanya setan itu memberikan ujian, memberikan godaan yang enak-enak. Pada waktu Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun dan berpuasa 40 hari, Alkitab mencatat dan mengatakan
Ketika Yesus selesai berpuasa, maka laparlah Yesus. Saat Yesus lapar, setan datang. Ya, setan ajak dialog Tuhan Yesus. Dia menyuruh Tuhan untuk mengubah roti, mengubah batu menjadi roti. Enak tak saudara? Bisakah Tuhan mengubah? Bisa. Tapi Yesus mengabaikannya. Yesus bilang, aku akan berikan engkau semesta seluruh ini. Yang penting kau sujud menyembah aku. Harta diberikan. Yang penting kau sujud menyembah aku. Enak, tidak usah bekerja, sudah punya harta. Tapi Yesus mengabaikan. Kasih Tuhan, hati-hati dengan tawaran yang iblis kerjakan hari-hari ini. Engkau yang di rumah, hati-hati, ada godaan-godaan tersendiri. Anak-anak remaja, engkau yang bujang, engkau yang gadis, engkau yang perawan, dan engkau yang perjaka yang belum menikah, hati-hati. Ada tawaran-tawaran iblis di sana, menawarkanmu kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesaat. Karena manis rasanya, karena lezat rasanya. Kekasih Tuhan, hati-hati. Engkau yang sekarang sedang bekerja, ada peluang di sana untuk kau korupsi. Kau bisa memperkaya dirimu dengan begitu cepat. Hati-hati saudara. Iblis dengan sengaja memberikan tawaran. Ingat, dikatakan iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum hendak mencari mangsanya. Dia keliling dan dia tidak jemu-jemu dan dia tidak pernah berhenti. 1 minggu 7 hari, 1 jam 24, 1 hari 24 jam. Dia terus bergerak dan terus bergerak untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dari hari ke hari, saudara. Celah ini tidak tembus, celah yang lain dia kejar. Tentang keuangan engkau tak tembus, tentang hak, tentang cinta engkau dikejar. Tentang perasaan engkau dikejar. Cinta engkau tak tembus, harta engkau tembus, tentang kedudukan engkau dikejar. Dia cari celah begitu luar biasa, supaya anak-anak Tuhan jatuh. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, dia ngerti dia mau dihukum Tuhan Yesus. Dia tidak mau tinggal sendirian di api neraka yang jahanam. Dia berusaha sebanyak-banyak mungkin anak Tuhan dibawanya pergi meninggalkan kasih karunia. Keselamatan yang sudah ada di tangan bisa hilang oleh karena perbuatan-perbuatan setan yang sering kali menggoda engkau. Hati-hati saudara. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis dalam sekejap sekalipun, saudara. 1 Korintus 10 ayat 12. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Engkau berikan sedikit celah saja dalam hidupmu, dia akan masuk dan dia akan menyelesaikan hidupmu. Kekasih Tuhan, hati-hati. Air curian itu manis. Indikasi dosa itu apa, Indikasi dosa itu apa, Pak? Sesuatu yang kau kerjakan sembunyi-sembunyi dan kau tidak mau lihat dan tidak mau orang lain lihat apa yang kau kerjakan. Dan kalau ada orang lain lihat apa yang kau kerjakan, kau akan merasa menghindar, merasa takut dilihat orang. Hati-hati, jangan-jangan engkau sedang berbuat dosa itu, saudara. Oh, kekasih Tuhan, umat pilihan Allah. Air curian itu manis. Angkaskan hatimu ketika ada Roh Kudus yang bersuara di hati nuranimu untuk berkata tidak, lakukan dosa itu. Jangan kau mencuri. Jangan kau menikmati dosa dengan diam-diam. Kau membuat tersembunyi hal-hal yang berbau dosa, saudara. Keluargamu tidak ada yang lihat. Suamimu tidak lihat, istrimu tidak lihat, semua yang tidak bisa lihat. Tapi ada mata Tuhan yang mau lihat dirimu. Hati-hati. Kekasih Tuhan, ingat, iblis tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau kita menikmati surga yang mulia. Karena dia sudah pernah ada di sana dan dia dibuang ke dalam dunia ini. Dan pada akhirnya nanti dia akan masuk ke dalam api neraka, tempat yang telah dipersiapkan Tuhan untuk mereka yang durhaka. Saya berdoa kepada saudara sekalian ya,
supaya saudara benar-benar bisa menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan setiap hari. Tidak semua hal-hal itu, tidak semuanya indah dalam kita mengikut Tuhan. Jalan-jalan Tuhan tak terselam itu, saudara. Seringkali Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Seringkali untuk kita semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan hati-hati dengan godaan-godaan yang iblis tawarkan kepada kita hari-hari ini. Air yang manis, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Orang-orang sekitar kita bisa membuat kita jatuh, baik dalam harta, cinta, dan tahta. Kasih Tuhan, Tuhan sayang kita. Dia tidak mau kita binasa. Apa artinya kita punya seisi dunia kalau kita kehilangan keselamatan? Amin. Kita berdoa, saudaraku. Bapa yang baik, terima kasih buat firman hari ini yang datang kepada kami sekalian. Tuntun kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya. Kami boleh, Tuhan, bertindak hati-hati dengan lingkungan kami yang seringkali menggoda kami untuk menikmati dosa yang setan tawarkan. Kuatkan kami, Roh Kudus, supaya kami mampu mematikan segala keinginan daging, hawa nafsu, dan keinginan-keinginan yang lain yang telah bertentangan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa untuk saudara-saudaraku seiman, mampukan melakukan firman di hari ini. Bapa, demikian juga untuk saudara-saudaraku seiman hari ini, Engkau kekasih Tuhan yang hari ini telah mendengarkan firman. Engkau sedang merasa sakit dalam tubuhmu, peganglah bagian tubuhmu yang sakit. Sebab kalau hari kemarin kau belum sembuh, siapa tahu hari ini mujizat Tuhan turun atasmu, karena pertolongan Tuhan tidak selalu cepat tapi selalu tepat. Bapak berdoa untuk mereka sedang menyentuh bagian tubuh yang sakit. Mereka sedang mengimani bahwa Yesus Kristus tetap sama dahulu, hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Yesus yang dahulu pernah menyembuhkan mata yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang lumpuh berjalan, bahkan mati dibangkitkan. Yesus yang sama sanggup menyembuhkan setiap sakit yang mereka sentuh hari ini. Di dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu darah Yesus, jadilah sembuh. Tuhan, minta belas kasihan-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan. Berikan waktu, kesempatan untuk memperbaiki diri lagi dalam dunia ini dan berbuat baik agar kerajaan Tuhan diperbesar lewat hidup mereka. Dalam nama Yesus, dan setiap masalah yang mereka alami hari ini, ekonomi, pekerjaan, dan juga keluarga, Engkau tolong satu persatu, karena mereka berseru dan meminta kepada Engkau hikmat daripada Allah menyelesaikan masalah mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Terkasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan kepada keluarga-keluarga dan saudara seimanmu agar mereka mempunyai berkat yang sama. Sehingga sama-sama kita semakin hari berakar, bertumbuh, dan berbuah, menghasilkan buah yang baik, buah yang manis untuk kerajaan Bapa diperbesar di tengah dunia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.